Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan atau mengulik bagaimana sistematis atau konfigurasi di dalam mikrotik pada sebuah ruangan atau office kecil atau toko atau kantor kecil atau ruko bisa juga ya. Jadi yang perlu saya jelaskan pertama-tama adalah tipe ISP yang kita pakai. ISP itu adalah singkatan dari Internet Service Provider. Itu bisa bermacam-macam ya. Bisa XL, IndiHome, IndiBiz, Biznet dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan sistem broadband ya teman-teman. Broadband itu 1:16, corporate itu 1:4, dan dedicated itu 1:1. 1:16 ini adalah sistem wifi rumahan yang biasa kita temui yang pakai modem. Kalau corporate ini dia bisa pakai modem, bisa existing. Jadi jika kita sudah mempunyai alat untuk menerima sinyal fiber optik, maka 1:4 menggunakan existing oke saja. Bisa juga memakai modem. Nah, 1:1 ini biasanya disarankan menggunakan existing untuk masuk ke dalam OLT atau alat yang bisa menerima fiber optik device-nya. Nah, kalau kita mau pakai modem juga tidak masalah. Di 1:1 atau 1:4 ini ada yang namanya IP publik. Jadi, ketika IP publik ini diakses, dia bisa diakses di luar jaringan lokal, teman-teman. Seperti lagi di luar atau dimanapun itu, dia bersifat wide. Jadi dia bisa diakses dari manapun. Contoh kasus yang bakal kita ambil adalah kita akan menggunakan sistem internet yang 1:16 yang rumahan ya. Misalnya dia up to berapa ya, 50 Mbps sekian. Oke, harganya sekian ya. Jadi yang kita punya di sini adalah internet dari ISP, anggaplah ini internet cloud ya. Nah, dia akan masuk ke router ZTE, Huawei, itu macam-macam ya. Nah, ini adalah wifi yang biasa kita pakai. Wifi ini yang biasanya rumahan sediakan. Jadi dia bisa dipakai untuk internetan dan lain-lain. Nah, biasanya di dalam router atau access point ini terdapat 4 port LAN Ethernet. Nah, standarnya jika kalian berlangganan IndiHome itu dia akan ke port 3 yang open kalau nggak salah saya, 3 atau 4 gitu. Nah, dari itu di luar kasus itu provider lain ya, ISP lain. Kalau ISP lain open semua kalau nggak salah saya, XL dan lain-lain. Nah, kalau kita dapat IndiHome itu di port 3 biasanya. Nah, anggaplah di sini kita mempunyai XL ya. XL itu open port semuanya kan. Jadi port 1 kita masukin mikrotik nih. Ini anggaplah mikrotik. Ini adalah kurang lebih topologi yang akan kita terapkan di dalam sistematis kita. Nah, dari port 1 ini masuk ke dalam mikrotik. Mikrotik yang saya punya adalah RB951UI. Sebentar. RB951UI 2 hand yang masih versi 6 softwarenya. Dan ini sudah cukup untuk kira-kira kita setting dan kita ulik lah. CPU-nya masih 1 dan ini hanya bisa kisaran 20 sampai 25 user lah kurang lebih. Ya. Nah, anggaplah kita punya mikrotik di sini atau yang bisa disebut router board untuk memanage jaringan yang masuk. Nanti kita akan jelaskan topologinya. Di sini ini akan masuk ke port, anggaplah port 2 ya. Nah, di sini seharusnya saya lupa kasih gambar ya. Seharusnya di sini ditambah switch hub untuk nambah yang lain. Nah, ini port 2. Ini maaf ya, saya salah gambar ya teman-teman ya.
Jadi printer itu sebenarnya masuk ke dalam komputer, client device. Nah ini komputer dan printer ini akan masuk ke port 3 teman-teman, port 3. Dan jika kita akan menambahkan access point, itu bisa menambahkan switch hub di port 4. Jadi port 4 ini khusus access point, begitu kurang lebih. Mohon maaf jika gambar saya agak berantakan. Oke. Nah, langsung saja kita ke mikrotik. Kita ke poin apa yang akan kita bahas di sini. Ini adalah mikrotik, ini adalah kantor. Ini adalah komputer admin, sales, accounting atau lain-lain. Yang ini adalah storage server atau NAS. Yang ini adalah CCTV, NVR, DVR dan lain-lain. Yang ini adalah printer yang harusnya satu jaringan dengan port 3 dengan komputer dan lain-lain, tapi saya salah mengasih topologi. Langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman. Ini adalah mikrotik yang masih kosong, gambaran mikrotik yang benar-benar baru sudah saya reset. Itu benar-benar tidak ada interface-nya, wireless-nya sudah mati, belum di bridge juga. Nah, di sini saya menggunakan port 1 sebagai internet dan port 2 sebagai konfigurasi untuk ke komputer. Sebentar teman-teman, ini sinyalnya hilang nyambung. Nah, di sini langsung aja langkah pertama sekali yang akan yang bisa gimana ya? Langkah pertama sekali yang kita lakukan untuk mengkonfigurasi router board ini adalah dengan memberikannya alamat. Dengan kita memasukkan alamat dari router provider tadi ke dalam mikrotik kita dengan cara DHCP client itu diaktifkan di ether di mana yang teman-teman masukkan itu. Biasa langsung searching, dia langsung timbul bound. Nah, kalau udah kayak gini udah ada internetnya. Coba kita tes ya. Biasanya dia sudah nge-reply dari ping Google teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal konfigurasi aja sisanya. Yang kedua, ini adalah perlu saya jelaskan, ini adalah dasar untuk mengkonfigurasi router board pada jaringan kecil teman-teman, lokal. Jadi kita tidak memerlukan firewall, service port yang ditutup dan lain-lain. Juga kita tidak membutuhkan traffic untuk khusus ini khusus itu. Kita tidak akan membuat sistem hotspot. Maksudnya ini pure untuk pembagian saja. Nah, yang perlu dilakukan lagi itu adalah yang kedua, kita akan menyeting NAT. Baik teman-teman, tadi ada trouble sebentar. Kita tambahkan NAT ke dalam firewall. NAT ini adalah Network Address Translation. Jadi yang dimana dia mengubah IP publik itu bisa diakses di jaringan lokal teman-teman. Langsung aja kita tambahkan ini search NAT, ini di ether 1 dan actionnya ini masquerade. Langsung kita apply ini ya. Sudah, ini dua ini di close juga tidak apa-apa teman-teman. Nah, yang paling penting adalah kita menambahkan IP address atau pengalamatan ke dalam setiap ether. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan menambahkan IP untuk CCTV dan NAS server di port 3 ya kalau nggak salah saya, maaf, 3. Dan di sini di printer dan komputer ini akan saya tambahkan di port 4. Dan di port 5 itu jika saya ingin menambahkan access point atau wifi ya teman-teman ya. Oke, anggaplah ini wifi. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menambahkan. Biasanya orang pada jaringan lokal akan membuat IP kelas A ya kalau nggak salah saya, sorry. Itu seperti 0
10.10.10.1/24 dengan range user 255. Dia menggunakan lupa saya ngeblank. Baiklah, di 10 ini kita akan tambahkan ke dalam port 3 ya teman-teman ya. Port 3 tadi adalah untuk NAS, CCTV dan lain-lain. Atau biasa saya menggunakan IP yang klasik ya, IP yang seperti ini /24. Apply, dia otomatis akan menambahkan gateway. Sebenarnya bukan gateway, sebenarnya network ini. Tinggal di apply. Oke, ini tadi adalah IP yang dari router ISP. Jadi dia itu /24 dan ini dynamic ya teman-teman. Suatu saat mungkin bisa berubah, bukan statik. Oke, setelah itu kita tambahkan ke Ether 4 ke dalam komputer dan printer tadi teman-teman. Saya tambahkan di sini 11 ya. Oke, Ether 4 dan kita tambahkan untuk access point. Access point ini /24. Biasanya orang akan menggunakan /22 atau /23 untuk range user yang lumayan besar teman-teman, agar tidak kehabisan IP. Nah, di sini karena saya menggunakan komputer untuk konfigurasi di Ether 2, saya akan tambahkan IP di Ether 2 agar komputer saya terbagi internet. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan agar mereka atau Mikrotik bisa membagikan IP secara otomatis teman-teman? Yang kita perlukan adalah DHCP, Dynamic Host Control Private kalau nggak salah saya. Nah, di DHCP server ini kita langsung saja ke DHCP setup dan kita klik Ether mana. Pertama saya Ether 2 ya, karena komputer saya belum terkoneksi oleh jaringan. Dia pasti RTO teman-teman. Oke, coba kita tambah. Nah, di address to give out-nya ini 10.10.20.1 itu adalah gateway dan 10.10.20.2 sampai 10.10.20.254 itu adalah untuk user atau klien ya teman-teman. DNS-nya nggak apa-apa, kita mau tambahin 88 juga apa-apa, atau kita tambahin IP statik teman-teman, jika ada ditambahin juga nggak apa-apa. Di sini saya akan menambahkan standar saya ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah terbuat DHCP pool 1 untuk Ether 2. Nanti kita akan tandai dan next langsung aja teman-teman. Nah, kenapa dia merah? Karena dia belum tercolok kabel. Jadi si router itu belum mendeteksi adanya kabel, adanya fisik yang masuk ke dalam portnya. Kita akan ke Ether 4 teman-teman. Oke, kita akan ke Ether 5. Nah, saya lupa menjelaskan di sini karena MIPS B ini mempunyai fitur wireless WiFi, ini juga bisa diaktifkan. Cuman karena emang saya belum terlalu paham ya teman-teman, karena aku masih belajar juga, jadi saya tidak bisa memberi tutorial, takut salah juga kan. Oke, langsung aja kita ke DHCP server, kita ke pool teman-teman. Nah, pool ini kita harus ingat dulu ke Ether mana saja kita. Pool ini berfungsi untuk penanda teman-teman. Sebentar. Nah, di Ether 2 ini kita bisa namakan config. Ini adalah Ether untuk saya mengonfig, dan di Ether 3 ini adalah server NAS atau CCTV teman-teman.
Begitu juga di Ether 4, ini untuk device atau komputer. Nah, di Ether 5 ini untuk access point AP atau router atau access point saja ya. Oke teman-teman, sekarang udah tertanda. Dengan begini kita akan lebih mudah. Nah, di sini address sudah saya bagikan. Di sini belum saya setting ya teman-teman. Coba kita setting dulu. Apakah sudah terhubung ke internet atau belum? Kita akan setting ke IP berapa tadi ya? 10.10.20.1 10.10.20.11 boleh. Subnext mask ini yang saya bilang tadi teman-teman, dia kalau 192 dia akan 255 dia. Oh, ini sudah otomatis teman-teman, jadi nggak perlu kita setting ya, langsung ke obtain IP address automatic aja. Jadi di sini sudah bisa nih, kita akan coba mengeping Google ya teman-teman ya. Sudah bisa. Nah, di sini adalah bentuk paling sederhana dari mengkonfigurasi router teman-teman. Settingan seperti ini biasanya itu bisa digunakan ke dalam ruko atau toko-toko kecil ya teman-teman ya. Untuk lebih lanjut tentang bagaimana memanage bandwidth dan lain-lain, itu bisa kita limitasi teman-teman. Apakah kita akan menggunakan sistem PPPoE atau kita menggunakan sistem hotspot? Itu mungkin jika ada kesempatan akan saya bahas di lain waktu. Nah, nanti apapun konfigurasinya, kita akan menemukan queue. Queue list ini adalah sejenis fitur yang memonitoring bagaimana upload make limits dan download make limit ini dari user, dari name atau target IP tersebut. Itu bisa ditunjukkan teman-teman. Jadi kita tidak akan perlu panik, kita bisa terus memonitoring ya. Apa yang terjadi di IP tersebut, apa yang terjadi maksud saya bandwidth berapa yang dipakai di IP tersebut, atau kan itu nge-lag atau enggak, itu tergantung di queue ya, setting ya. Beda cerita kalau di hotspot. Di hotspot itu bisa disetting di dalam micmon atau disetting di dalam servernya sendiri. Sebentar. Nah, di sini di rate limit RxTX download upload ini ya teman-teman ya. Kalau sekarang konfigurasi kita sudah bisa, tinggal konfigurasi saya sudah yang barusan saya jelaskan, yang barusan kita tutorialkan, yang barusan kita praktekkan, itu sudah bisa memancarkan internet teman-teman. Tinggal kita colok kabel ke port 3 untuk sistem server NAS atau CCTV dan DVR. Oke teman-teman. Nah, yang di port 4 itu untuk printer dan klien komputer. Oke. Nah, jadi ini satu lokal ya teman-teman. Jadi di IP lupa saya, di Ether 3, Ether 4 11. Nah, di Ether 11 nanti dia akan bisa melakukan sharing. Jadi komputer ini bisa mengirim perintah ke printer, yang ini bisa mengirim perintah ke printer, dan ini dan ini. Jadi satu printer aja udah cukup, satu kantor kecil ya teman-teman ya. Di sini tidak ada keamanan apapun, dan kita juga belum mengganti username, password dan lain-lain. Karena saya pikir itu adalah untuk toko-toko kecil atau kantor kecil ya teman-teman. Boleh kita melakukan yang namanya keamanan. Jadi kita akan mencoba menutup port service.
Di sini akan kita checklistkan SSH-nya atau telnet atau winbox, bebas di sini diubah agar aman ya. Yang dari selama saya pelajari sih gitu teman-teman ya. Karena maklum juga saya juga masih belajar. Dan kurang lebih tutorial kita sepertinya sampai di sini. Di sini sudah bisa memancarkan internet. Juga kita akan ping ke dalam masing-masing address list. Kita akan melakukan ping ke Ether 5 terlebih dahulu, ke access point ya teman-teman ya. Satu, dia sudah bisa. Jadi tinggal kita melakukan tarikan kabel, tinggal kita melakukan instalasi, terus konfigurasinya tinggal kita menyolokkan kabel ke switch hub. Coba kita ping yang 10.10.20.1 yang ke dalam Ether 2, yang ke dalam komputer saya sendiri. Dia sudah bisa juga ke Ether 3 dia sudah bisa semua teman-teman. Dia juga sudah bisa teman-teman. Nah, 5 port tadi, 5 port mikrotik yang saya punya ini sudah bisa memancarkan internet teman-teman. Tapi dia dengan kondisi jaringan lokal dan belum bisa ngeping satu sama lain. Misalnya saya pakai access point di sini nih, di Ether 5 tadi yang mau saya akses. Nah, Ether 5 saya pakai wifi-nya. Nah, saya nggak akan bisa ngeping ke sini atau ke sini karena memang saya belum setting yang namanya itu routing ya teman-teman. Routing kalau nggak salah saya juga belum belajar di bagian itu. Nah, nanti itu konfigurasi tingkat advance lebih lanjutnya. Sementara ini sudah bisa memancarkan internet dan sudah terkonfigurasi secara standar ya teman-teman ya. Di sini PC saya sudah terbaca. Coba kita ping 254. Maaf. Oh, dia time out kalau ngeping ke sendiri mungkin ya teman-teman ya. Baiklah, sampai sini saja teman-teman. Sedikit mention ya teman-teman. Saya membuat tutorial bukan karena untuk memperoleh apa ya. Saya membuat tutorial untuk pengembangan diri saya, untuk berbicara di depan publik atau di depan kamera, dan untuk selalu belajar teman-teman atas apa yang saya pelajari. Jadi sekedar mereload kembali otak dan pikiran saya teman-teman. Mungkin segitu saja dulu hari ini teman-teman. Terima kasih.